Halo, selamat datang lagi di DBS ya teman-teman ya. Diskusi bersama Saiful di mana kita akan membahas berkaitan dengan hal-hal menarik berkaitan dengan dunia geopolitik, sejarah dan militer ya. Untuk judul hari ini kita akan membahas tentang APM. Apa itu APM? Anti Personal Mine atau APM adalah senjata yang umum digunakan oleh negara-negara yang sedang terjadi berperang. Tapi kenapa senjata ini kemudian dilarang ya? Untuk teman-teman yang baru bergabung bisa diklik tombol subscribe-nya dan bisa bergabung di video ini di channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya, dan untuk tombol like-nya bisa ditahan sampai akhir video karena ini akan menjadi pembahasan yang agak panjang dan menarik ya. Langsung saja kita masuk ke judul video hari ini teman-teman, yang berjudul sangat efektif tapi kenapa ranjau anti personel dilarangnya. Kita akan mulai videonya sekarang. Oke ya, kita akan berbicara tentang ranjau anti personel. Ranjau anti personel adalah sebenarnya adalah senjata yang cukup mengerikan ya, cukup mengerikan. Kenapa? Karena senjata ini dijuluki sebagai tentara yang tidak pernah tidur atau tidak pernah lelah karena fungsinya yang sangat besar dan sangat efektif di medan laga atau di medan perang. Salah satu fungsi dari ranjau anti darat adalah membatasi pergerakan musuh, untuk membatasi pergerakan musuh, mencegah musuh melakukan infiltrasi atau sabotase, atau bisa juga digunakan sebagai jebakan agar musuh bergerak ke poin tertentu agar bisa disergap. Jadi memang tujuan dari penggunaan ranjau anti personel ini sebenarnya sangat efektif jika digunakan di dunia militer ya. Tapi kenapa akhirnya ranjau anti personel ini dilarang? Karena ada beberapa alasan ya. Salah satunya alasan yang paling mematikan dari ranjau anti personel ini adalah ranjau ini didesain dengan ukuran yang kecil, dengan tujuan bukan untuk membunuh sebagian besar, tapi untuk melukai, dengan tujuannya agar mempersulit tim tentara musuh dan mempersulit logistik musuh juga, karena menangani tentara-tentara teman sendiri yang terkena dampak akibat dari ranjau anti personel ya. Kita langsung saja masuk ke inti pembahasannya ya. Kita langsung mulai dari part pertama ya. Part pertama, sejarah ranjau anti personel. Oke ya, kita akan berbicara tentang sejarah ranjau anti personel. Kita sebelumnya berkenalan dulu dengan badan PBB yang bernama UNMAS atau United Nations Mine Action Service, yaitu lembaga PBB yang berkaitan dengan penanganan ranjau anti personel ya. Jadi mereka adalah lembaga PBB yang dibentuk khusus untuk menangani masalah ranjau yang ada di zona perang ataupun zona yang sudah steril dari perang tapi masih ada masalah ranjau anti personel yang sangat membahayakan warga sipil. Yang pertama kita akan menggunakan pendapat dari ahli ya. Ini dari Paul Heslop, adalah penasihat senior program Badan Aksi Ranjau Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations Mine Action Service yang mendukung operasi pembersihan ranjau atau penjinakan ranjau di 18 negara, dan ia sendiri adalah seorang penjinak ranjau. Paul Heslop ya namanya. Jika penjinakan ranjau mirip dengan pekerjaan apapun, maka itu adalah arkeologi. Karena pekerjaan ini tenang, lambat, dan repetitif, kata Heslop yang mulai membersihkan ranjau darat 23 tahun lalu. Ia mengatakan berkendara di ladang ranjau lebih berbahaya daripada membersihkan ranjau itu sendiri. Menggunakan scraper dan prodder untuk menggalinya dengan hati-hati, seorang penjinak ranjau yang handal mungkin menemukan satu ranjau dalam seminggu. Setelah 22 tahun kerja keras, Mozambik dinyatakan bebas ranjau pada tahun 2015. Lebih dari 200.000 ranjau darat telah disingkirkan atau dihancurkan dari lahan seluas 17 juta mil persegi. Jadi kita sudah membahas berkaitan dengan ranjau anti personel dilihat dari sudut pandang salah satu orang yang berada di UNMAS ya, namanya Paul Heslop tadi ya. Kemudian kita akan masuk lagi ke sejarah ranjau anti personel ya teman-teman. Ranjau anti personel ya, kita sebelum berbicara dengan ranjau anti personel, kita akan berkenalan dulu dengan ranjau darat ya. Ranjau darat modern pertama diciptakan selama Perang Saudara Amerika Serikat ya, tepatnya oleh Jenderal Gabriel J. Rains yang mengembangkan ranjau darat tersebut untuk mempertahankan posisi tentara konfederasi yang kalah jumlah dalam pertempuran Yorktown tahun 1962. Kemudian militer Jerman menyempurnakan rancangan dari Rains pada tahun-tahun menjelang Perang Dunia Pertama ya. Dan peperangan tak pernah lagi sama. Ranjau darat tersebut dengan cepat ditiru oleh pasukan lain. Jerman awalnya memproduksi ranjau kayu yang bernama Fletchmine 17 ya. Ranjau ini ukurannya cukup besar awalnya untuk menghentikan tank musuh atau
kendaraan musuh yang berpotensi untuk menghancurkan posisi tentara Jerman ya. Kemudian pada tahun 1929 ranjau darat anti tank modern pertama kali dikembangkan oleh Jerman dan ranjau ini bernama Tellermine 29. Berbentuk piring terbang yang mempengaruhi berbagai desain dari generasi ke generasi. Oke ya, kita akan sedikit membahas tentang apa sih dampak mengerikan dari ranjau ya. Saya mengutip dari laporan Al Jazeera ya. Laporan Al Jazeera, total global menunjukkan bahwa peningkatan sekitar 1.000 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Setidaknya 1.983 orang tewas dan 3.600 orang terluka di 53 negara. Warga sipil merupakan 84% korban, sementara anak-anak mencapai 37% menurut laporan tersebut. Lebih dari 1.000 korban dilaporkan berasal dari Myanmar ya, di mana Myanmar itu adalah negara yang tercatat tidak pernah menandatangani atau meratifikasi Ottawa Treaty ya. Apa itu Ottawa Treaty ya? Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya ya. Jadi kita stay dulu di pembahasan hari ini ya. Berkaitan dengan ranjau anti personel, juga ada kemarin kasusnya Thailand dan Kamboja itu meletus konflik ya. Salah satu dugaannya adalah media Thailand menuduh bahwa tentara Kamboja sengaja menggunakan ranjau PMN-2 ya, yaitu jenis ranjau anti personel yang kemudian melukai tentara Thailand di perbatasan. Untuk pengetahuan saja bahwa Thailand dan Kamboja sebenarnya sama-sama meratifikasi Ottawa Treaty atau perjanjian pelarangan penggunaan ranjau anti personel. Jadi yang dilakukan Kamboja itu waktu itu adalah melanggar Ottawa Treaty ya teman-teman ya. Saya sudah membuat video pembahasannya ya, bisa dicek ya. Dan tambahan lagi untuk negara Asia Tenggara yang masih belum meratifikasi perjanjian Ottawa Treaty adalah Myanmar ya. Tadi sudah saya bahas berkaitan dengan laporan Al Jazeera juga yang mengatakan bahwa korban sipil sebagian besar dari Myanmar itu juga membuktikan bahwa tentara Myanmar banyak sekali menggunakan jenis ranjau anti personel. Oke ya, kita akan membahas tentang sejarahnya tadi, tentang ranjau anti personel. Kita akan masuk ke bab kedua ya, part kedua. Perbandingan dan jenis ranjau anti personel. Jadi di sini teman-teman saya akan membahas sedikit saja dari beberapa jenis ranjau anti personel yang cukup terkenal di masanya ya. Yang pertama adalah ranjau PMD-6 atau PMD-7 Uni Soviet buatan 1940 ya. Ini adalah sebuah ranjau kayu ya, berbentuk kayu ya, karena bagian luarnya terbuat dari kayu ya. Ranjau ini awalnya digunakan massal selama Perang Dunia Kedua ya. Berat ledakannya sekitar 200 gram dan detonasinya dengan cara kabel atau tip wire ataupun dengan tekanan atau injakan ya. Jadi ranjau ini sangat mudah digunakan ya. Ketika terinjak oleh tentara bisa langsung meledak. Tapi karena bahannya terbuat dari kayu, maka ranjau ini sering rusak dan hancur sendiri oleh alam ya. Tapi itu di tempat yang iklimnya berganti-ganti. Kalau di iklim yang cukup kering, ranjau ini bisa bertahan sampai bertahun-tahun ya. Dan ranjau ini cukup sulit dideteksi di tahun 1940-an karena menggunakan bahan kayu ya, sehingga agak sulit untuk penjinakannya. Baru pada akhir 1990-an ada alat yang bernama Ebinger 420, alat penjinak ranjau modern yang bisa mendeteksi ranjau-ranjau sejenis yang menggunakan bahan-bahan kayu ya. Kemudian kita akan masuk ke ranjau kedua adalah S-mine atau splitter mine yang ditemukan oleh Jerman tahun 1930 dan menjadi sebuah ranjau yang sangat revolusioner. Terkenal juga namanya dengan sebutan bouncing Betty di front barat dan frog mine atau ranjau katak di front timur. Ranjau ini sangat unik karena ketika ranjau itu terinjak tidak akan langsung meledak, tapi meluncurkan sebuah ranjau itu ke udara sekitar 1,5 meter ketinggiannya, kemudian meledak menyebarkan 360 biji logam besi yang sangat mematikan buat tentara-tentara di sekitarnya ya. Karena ranjau ini sangat efektif, Amerika Serikat juga menyalinnya ya. Nama salinan dari ranjau Amerika adalah M16A2. Ini adalah sebuah contoh ranjau yang sangat sukses yang digunakan oleh Jerman, bahkan militer Amerika Serikat juga mengadopsinya, dan beberapa ranjau modern juga masih terinspirasi dari ranjau S-mine Jerman ini. Kemudian kita akan membahas berikutnya adalah ranjau yang kecil yang terbuat dari plastik ya. Saya membahas tadi ranjau yang terbuat dari kayu dan plastik itu memang salah satu ranjau yang sangat sulit untuk dideteksi ya, karena awal mendeteksi ranjau itu masih detektor logam ya. Jadi ranjau-ranjau ini berbahaya ya. Yang saya bahas salah satunya di sini adalah ranjau anti personel Amerika Serikat M14. Ukurannya sangat kecil ya. Jadi
walaupun ukurannya kecil, ini sangat efektif untuk menghambat pergerakan musuh apabila salah satu tentara atau rekan mereka terluka. Selain ranjau M14 ini juga ada BLU-43 dan BLU-44B ya. Ini adalah sebuah ranjau yang BLU-43 dan BLU-44 Dragon Tooth ini adalah ranjau yang dibuat oleh Amerika Serikat, dan Uni Soviet juga dulu membuat ranjau yang bentuknya sama yang namanya adalah PFM-1 atau Butterfly Mine. Jadi Butterfly Mine ini walaupun bentuknya kecil, ini adalah ranjau yang sangat mematikan. Berikut ini ada beberapa klip yang berkaitan dengan seberapa mematikan ranjau Butterfly Mine ini. Dilihat dari dampak efek ledakannya terhadap sebuah sepatu boot yang biasa digunakan oleh tentara ya. Dampak mematikan yang sangat mengerikan ya, bahwa ranjau ini bertujuan untuk melukai ya, bukan untuk membunuh. Jadi tujuan ranjau ini memang membuat tentara itu cedera atau cacat. Berikutnya kita akan juga akan melihat bagaimana ranjau anti personel Butterfly Mine ini yang berbentuk kecil hijau ini dibersihkan menggunakan senjata sejenis shotgun ya, yang digunakan oleh tentara Rusia ketika membersihkan Butterfly Mine di medan perang Ukraina ya. Kemudian kita akan juga membahas tentang berikutnya adalah ranjau PMN-2. Apa itu ranjau PMN-2? Yaitu ranjau yang anti personel juga yang dibuat oleh Uni Soviet ya. Dan untuk detonasinya sama, masih berkaitan dengan tekanan atau ada namanya sebuah sistem yang namanya delay fuse. Jadi setelah ranjau itu diaktifkan ditanam, itu akan jeda 30-300 detik sebelum ranjau itu benar-benar aktif. Di sini ada klip videonya juga tentara yang memasang ranjau PMN-2 yang menggunakan delay fuse time ini. Jadi ini sangat efektif ya agar tentara yang memasang ranjau ini masih ada jeda waktu untuk selamat ya, agar tidak terjadi kesalahan ya. Berikutnya kita berkaitan masih dengan ranjau ya. Ada beberapa dampak sangat mengerikan juga dari ranjau anti personel. Berikut adalah beberapa klip yang menunjukkan salah satu tentara Ukraina yang menginjak ranjau anti personel di medan laga ya. Oke ya, tadi adalah sebuah video yang singkat tapi sangat jelas ya bahwa betapa sangat mengerikannya ranjau anti personel. Kemudian kita akan membahas masih ranjau anti personel juga ya. Saya bahas berikutnya adalah M18 Claymore, yaitu ranjau yang ditemukan oleh tentara Amerika Serikat yang ditemukan oleh Norman MacLeod tahun 1952 sampai 1956. Berbeda dengan ranjau konvensional lainnya, ranjau M18 Claymore ini berbasis perintah ya, perintah yang dikendalikan dengan remote secara jauh. Jarak efektifnya sekitar 50 meter yang akan mengirimkan 125 butir logam besi yang sangat mematikan ke arah depan ya, namanya yang sesuai dengan namanya front toward enemy. Kemudian Rusia juga mempunyai beberapa salinan ya, salah satunya varian MON 50, MON 90, MON 100 dan MON 200 ya. Ini menunjukkan bahwa Uni Soviet Rusia sangat berinovasi menggunakan ranjau anti personel dengan daya ledak yang sangat jauh ya. Karena MON 50 itu jarak efektifnya 50 meter, MON 90 meter, MON 100 itu sekitar 100 meter, dan MON 200 sekitar 200 meter. Kemudian kita juga akan membahas sedikit tentang ranjau anti personel terbaru ya. Jadi di sini Rusia menggunakan ranjau anti personel baru modern namanya POM 3 Medallion ya. Fungsinya, cara kerjanya itu adalah menggunakan sensor seismik yang mendeteksi personel musuh sebelum akhirnya meluncur otomatis ke arah musuh ya. Ranjau ini juga akan meledak otomatis dalam jangka waktu 8-24 jam untuk menghindari dari orang sipil yang terkena dari ranjau tersebut, maksud saya ya. Di sini juga ranjau ini juga bisa disebarkan menggunakan kendaraan ya. Salah satunya saya menunjukkan video berkaitan dengan peluncuran ini dari klip video peluncuran ISDM Zemlya Delay. Ini adalah sebuah senjata peluncur roket yang bukan meluncurkan roket tapi meluncurkan ranjau anti personel ke arah musuh dengan cangkupan yang sangat luas dan jauh ya, sehingga aman untuk penanaman ranjau. Kemudian saya juga ada memperlihatkan beberapa klip berkaitan, salah satunya klip video drone FPV atau drone yang digunakan untuk meletakkan ranjau anti personel POM 3 Medallion juga. Dan di video ini juga kita melihat ada salah satu tentara Ukraina yang terkena dampak dari ranjau tersebut. Jadi memang ranjau anti personel ini sangat mengerikan ya teman-teman ya. Kemudian kita akan masuk ke berikutnya adalah penjinakan ranjau anti personel.
Detektor ranjau genggam itu awalnya ditemukan oleh perwira Polandia namanya Joseph Kosaksi sebelum invasi Jerman ke Polandia tahun 1939, dan detektor logam ini juga sangat membantu, salah satunya ketika kampanye di El Alamein Libya, ketika kampanye Afrika Utara sekutu melawan tentara Jerman ya. Mereka membantu untuk menetralisir ranjau-ranjau yang ditanam tentara Jerman di Afrika Utara waktu itu. Berikutnya, salah satu cara pertama untuk membersihkan ranjau adalah mine roller ya, sebuah bajak yang dipasang di bagian depan tank ya. Ini efektif sejak Perang Dunia Pertama ya. Kemudian metode lain yang menggunakan tank juga dicoba, yang namanya adalah flail, yaitu meledakkan ranjau dengan menggunakan rantai logam yang berputar, digunakan dengan sangat sukses oleh pasukan sekutu selama Perang Dunia Kedua, terutama di operasi D-Day ya. Ini ada beberapa klipnya, salah satunya menunjukkan sebuah tank M4 Sherman yang dimodifikasi menggunakan flail untuk membersihkan ladang ranjau ya. Kemudian kita juga akan berkaitan membahas tentang flail ini juga masih digunakan oleh tank-tank modern ya. Salah satunya MBT modern juga masih beberapa digunakan menggunakan alat penjinak ranjau di depannya untuk menghindari terkena ranjau anti tank ya. Kemudian kita akan membahas tentang tantangan dan ancaman pembersihan ladang ranjau ya. Pembersihan ladang ranjau itu hal yang sangat mengerikan ya, karena hal itu berbahaya ya. Di sini memang ada sebuah klip yang menunjukkan seorang tentara melepas sebuah fuse dari sebuah ranjau anti tank berjenis TM62 ya. Tapi walaupun penanganannya terlihat mudah, ini masih sangat beresiko ya, karena tentara musuh yang menanam ranjau itu biasanya menggunakan taktik yang namanya AHD atau anti handling device, atau perangkat anti penanganan, atau booby trap dan jebakan IED untuk menghalau atau memperlambat proses pembersihan area ranjau ya. Salah satunya bisa dilihat dari video ini, salah satu tentara memperlihatkan bahwa ranjau anti personel MON 50 dipasang sejenis alat AHD ya, agar ketika dijinakkan itu bisa meledak. Tapi ini hanya video simulasi latihan saja, bagaimana berbahayanya ranjau anti personel dan bagaimana beresikonya juga ketika penjinakan. Kemudian kita akan masuk ke part ketiga ya. Part ketiga, kontroversi dan pelarangan ranjau anti personel. Jadi saya akan membahas tentang pelarangan ranjau anti personel dimulai dari kebijakan ranjau anti personel yang ada di Amerika Serikat, karena Amerika adalah salah satu negara yang tidak meratifikasi perjanjian ranjau anti personel dan sekaligus juga negara yang termasuk negara yang menjual banyak senjata ke luar negeri ya. Sebenarnya pada September 1944, Presiden Bill Clinton juga dalam pidatonya di Majelis Umum PBB mengatakan, saya menyerukan penghapusan total semua ranjau anti personel di seluruh dunia. Clinton menjadi Presiden Amerika Serikat yang secara terbuka menyatakan niat menghentikan penggunaan ranjau APM atau anti personal mine. Tapi kenapa usaha dari Clinton ini gagal? Karena ada beberapa alasannya. Yang pertama adalah pertimbangan keamanan di Korea Selatan ya. Kita tahu di Korea Selatan dan Korea Utara itu ada namanya garis demarkasi militer ya, namanya DMZ, Demilitarization Zone. Demilitarization Zone ini adalah tempat yang paling dijaga di dunia ya, dimana salah satu cara untuk menjaganya adalah banyak sekali ranjau anti personel dan anti tank yang ditanam di daerah DMZ ya. Alasan kedua adalah untuk kepentingan militer global ya. Amerika Serikat tahu adalah negara yang banyak menjual senjata, dan penjualan senjata anti personel mine ini sangat bisa menguntungkan juga, karena senjata ini walaupun dilarang oleh banyak negara tapi masih sering digunakan. Kemudian apa yang terjadi setelah Clinton? George Bush pada periode 2001-2009, George W. Bush malah membatalkan target Clinton untuk bergabung dalam Ottawa Treaty. Kemudian pada periode Barack Obama 2009-2017 hanya membatasi penggunaan ranjau anti personel di Korea ya. Kemudian dari Joe Biden tahun 2022 itu masih mengikuti kebijakan yang sama dengan Obama. Jadi terlihat bahwa pemerintah Amerika Serikat saja belum mau menandatangani ya. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan berikutnya tentang Ottawa Treaty. Kita tadi sudah sedikit menyinggung, tapi kita akan bahas secara lebih detail lagi apa itu Ottawa Treaty ya.
Ottawa Treaty dikenal juga Main Band Treaty adalah perjanjian internasional yang melarang penggunaan, penyimpanan, produksi, dan transfer ranjau antipersonal atau APM (Anti-Personal Mine). Awalnya dilaksanakan pada 1996 di Kanada yang menjadi tuan rumah ya. Inilah yang alasannya kenapa nama perjanjiannya Ottawa Treaty, karena negara Kanada yang menginisiasi. Kemudian pada Desember 1997 122 negara menandatangani traktat di Ottawa, Kanada, karena itulah dikenal sebagai Ottawa Treaty ya. Kemudian pada 1 Maret 1999 perjanjian resmi mulai berlaku. Isi utama dari Ottawa Treaty adalah yang pertama adalah melarang penggunaan, produksi, dan transfer ranjau antipersonel. Kedua, menghancurkan stok ranjau dalam waktu 4 tahun setelah ratifikasi. Ketiga, membersihkan ranjau di wilayah negara dalam waktu 10 bulan. Dan keempat, memberikan bantuan bagi korban ranjau baik medis maupun sosial. Kemudian ada dampak dan prestasinya juga. Salah satu prestasi yang cukup besar adalah sekitar 55 juta ranjau telah dihancurkan oleh negara-negara yang menandatangani Ottawa Treaty ini ya. Jumlah korban ranjau turun drastis sejak 1999 meskipun naik kembali di konflik seperti di Suriah, Yaman, dan Ukraina. Dan Myanmar menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang belum meratifikasi Ottawa Treaty ya. Kemudian kita akan membahas juga tentang kemunduran Ottawa Treaty. Kenapa bisa disebut kemunduran? Karena negara-negara yang awalnya menandatangani Ottawa Treaty mulai pada menarik diri ya. Karena kita tahu ya, bahkan sampai sekarang ada negara-negara yang belum mengakui Ottawa Treaty ya, yang salah satunya adalah Amerika Serikat, Rusia, Cina, India, dan Pakistan. Itu adalah contoh negara besar yang belum mampu meninggalkan Ottawa Treaty ya. Kemudian kita masuk tadi ke kemunduran Ottawa Treaty dikarenakan apa? Ada beberapa negara yang mengundurkan diri. Yang pertama adalah Estonia, Latvia, Lithuania, dan Polandia pada bulan Maret 2025 menyatakan bahwa mereka akan keluar dari Ottawa Treaty. Kemudian pada Finlandia pada April 2025 juga menyatakan akan keluar dari Ottawa Treaty. Kemudian Ukraina lewat dekret 29 Juni oleh Zelensky yang mengatakan bahwa mereka juga akan segera meninggalkan Ottawa Treaty ya. Jadi negara-negara Baltik, Polandia, dan Finlandia termasuk Ukraina ingin meninggalkan Ottawa Treaty ya, karena dikarenakan merasa terancam dengan militer Rusia ya. Sampai sekarang Rusia juga belum menandatangani Ottawa Treaty. Jadi mereka ingin menggunakan kembali ranjau antipersonel buat menjaga perbatasan mereka karena takut invasi dari Rusia. Meskipun Ukraina negara yang meratifikasi perjanjian Ottawa Treaty, tapi sebenarnya Ukraina juga masih menggunakan ranjau antipersonel. Terkhususnya pada konflik Donbas 2014, beberapa laporan media besar menyebutkan bahwa Ukraina beberapa kali terekam atau terindikasi menggunakan senjata antipersonel ke arah kota-kota di Donbas ya, termasuk di Donetsk ya. Ini terekam juga pada media besar, salah satunya NYT atau New York Times. Padahal Ukraina sendiri meratifikasi Ottawa Treaty sejak tahun 2005 ya. Oke ya, terima kasih ya teman-teman ya. Itu adalah sedikit dari informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, jangan lupa tombol like-nya di like karena sudah sampai akhir video. Saya Saiful dari DBS, terima kasih buat kalian yang sudah stay sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Berjumpa lagi di video berikutnya. Karena saya sudah membahas tentang ranjau anti personel, maka video berikutnya mungkin saya akan membahas tentang ranjau anti tank ya. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Saya Saiful dari DPS pamit dulu.